Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator kelompok pertama dalam mata kuliah Green Economy and Trade kelas E Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Ayu Rahmawati, yang kedua ada Muhammad Rifalul Aziz, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nur Hayati. Di sini kami dari kelompok pertama akan membahas tentang lingkungan dan kegiatan ekonomi, yang dimana untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rifalul Aziz dan pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri atau Nur Hayati, dan untuk studi kasusnya akan disampaikan oleh Ayu Rahmawati. Baiklah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rifalul Aziz. Kepada Muhammad Rifalul Aziz dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama. A. Deskripsi lingkungan. Jadi pada hakikatnya lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan kesemua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. B. Deskripsi kebijakan. Kebijakan adalah peraturan yang telah dirumuskan yang disetujui untuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan, baik besaran maupun arahnya yang melingkupi kehidupan masyarakat umum. Sanim 2005. Green economy merupakan suatu langkah kebijakan ekonomi dan dalam mengatasi permasalahan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi atas pembangunan industri, di mana hal ini didukung oleh Jeff Research 2011, di mana untuk menghadapi suatu krisis dunia akibat proses pembangunan yang berkelanjutan diperlukan suatu mekanisme kebijakan yang konkret. Dalam hal ini diperlukan suatu roadmap yang berbasis teknologi, salah satunya melalui green economy. C. Macam-macam instrumen. Instrumen kewenangan dapat diartikan sebagai upaya-upaya kelembagaan yang bertujuan secara langsung mempengaruhi kinerja lingkungan pencemar melalui proses pengaturan atau regulasi atau produk pengaturan dengan melarang atau membatasi pembuangan zat pencemar tertentu, dan atau melalui pembatasan aktivitas untuk waktu tertentu, lokasi tertentu, dan lain sebagainya, melalui lisensi, penetapan bahan baku, zonasi, dan lain-lain. Yang diutamakan adalah tidak adanya pilihan lain bagi pencemar untuk taat atau dikenakan sanksi secara prosedur hukum atau administratif. Instrumen dapat diberi label ekonomi sejauh mempengaruhi estimasi biaya dan manfaat dan alternatif penanggulangan pencemaran yang terbuka bagi pelaku ekonomi, sehingga keputusan dan perilakunya terhadap alternatif yang dipilih mengutamakan kondisi lingkungan yang diinginkan, dibandingkan dengan tidak diberlakukannya instrumen tersebut. Instrumen ekonomi bertolak belakang dengan pengaturan langsung, yaitu memberi kebebasan kepada pemeran ekonomi memberi tanggapan terhadap stimulus tertentu sesuai dengan manfaat yang diperkirakan. Di samping kedua instrumen tersebut di atas, terdapat instrumen ketiga yang sering digunakan dengan mengaitkan pada regulasi atau ekonomi, yaitu internalisasi kesadaran dan tanggung jawab lingkungan kepada pengambilan keputusan seseorang dengan mengaplikasikan tekanan dan atau persuasif, apakah secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini misalnya tekanan konsumen melalui eco-label. Cara ini tidak dimasukkan sebagai instrumen ekonomi walaupun implikasinya dapat berbentuk finansial dan ekonomi. D. Klasifikasi instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi adalah alat yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan untuk mempengaruhi perubahan lingkungan secara positif melalui modifikasi insentif eksplisit atau implisit yang ditawarkan melalui kebijakan lingkungan. Tujuan kebijakan lingkungan dapat dilakukan melalui 3 kategori kegiatan, yaitu A. Mempengaruhi harga, B. Mempengaruhi jumlah polutan atau material yang diekstraksi, dan C. Mempengaruhi teknologi produksi. Pemanfaatan instrumen ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan di bawah ini. 1. Pajak lingkungan. Pajak lingkungan didefinisikan sebagai pungutan, dalam hal ini charge dikenakan terhadap masukan input atau keluaran output berkaitan dengan dampak lingkungan.
Tujuannya adalah mendorong dikuranginya produksi zat pencemar untuk atau penggunaan lahan yang berlebihan sehingga mengurangi timbulnya dampak lingkungan atau pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sistem ini dapat menjadi cara untuk mengumpulkan dana yang dimanfaatkan untuk kegiatan lingkungan. Salah satu bentuk pajak lingkungan adalah melalui apa yang dikenal sebagai diferensiasi pajak, yaitu pajak yang dikenakan secara berbeda pada dua produk atau bahan yang dapat disubstitusikan dengan tujuan mendorong digunakannya produk atau bahan yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, pajak untuk bahan bakar dengan timbal atau leaded gasoline untuk mendorong bergesernya penggunaan bahan bakar ke bahan bakar timbal, unleaded gasoline. Kelemahan instrumen pajak lingkungan adalah: pertama, pelembagaan pajak baru secara politik dapat tidak populer, terutama yang dapat meningkatkan bebas finansial. Di samping itu, menentukan tingkat pajak yang optimal, yaitu tingkat di mana pajak dapat menjadi penggerak insentif yang diinginkan. Dan dampaknya terhadap pendapatan membutuhkan proses iterasi di mana tingkatan pajak disesuaikan secara periodik sampai tingkat optimumnya dicapai. Kedua, pajak terhadap produk dan lahan mempunyai potensi regresi mengingat pajak dapat dikenakan pada masyarakat dengan pendapatan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan inequity atau ketidakmerataan. Yang ketiga, pada umumnya tidak ada jaminan pajak yang dikumpulkan untuk kepentingan lingkungan akan dapat dimanfaatkan secara langsung mengingat sistem pajak yang berlaku masih bersifat menyeluruh, sehingga dana yang terkumpul mungkin saja dimungkinkan untuk kepentingan lain. 2. Subsidi. Subsidi adalah instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk kepentingan tujuan sosial, misalnya subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk. Sampai satu kondisi tertentu, subsidi dapat bermanfaat, menimbulkan inefisiensi. Sebagai contoh, subsidi pupuk dapat mengakibatkan penggunaan pupuk yang berlebihan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Subsidi dapat berbentuk A. Hibah atau grant. Hibah dapat ditujukan untuk mendorong dilakukannya riset untuk menanggulangi pengeluaran atau kegiatan lain untuk manfaat lingkungan. Hibah dapat digunakan untuk membeli teknologi bersih oleh sektor swasta. B. Pinjaman lunak atau soft loan. Pinjaman lunak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang ramah lingkungan atau membeli peralatan yang ramah lingkungan. C. Insentif pajak. Insentif pajak dapat berbentuk kredit pajak atau pengurangan pajak, misalnya untuk pemanfaatan energi matahari dapat diberikan kredit pajak atau pengurangan pajak. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Rifalul Aziz atas penyampaian materinya. Kemudian materi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Nur Hayati atau saya sendiri. Yang ketiga itu ada deposit refund. Deposit refund biasanya digunakan untuk produk atau kemasan yang dapat didaur ulang. Instrumen ini digunakan untuk mendorong konsumen agar bersedia mengembalikan sisa produk atau kemasan yang didaur ulang. Yang keempat yaitu ada deposit recycling. Deposit recycling mirip dengan deposit refund. Tujuannya adalah untuk mendorong konsumen agar bersedia mengembalikan bekas produk atau bekas kemasan untuk didaur ulang. Kemudian yang keempat ada environment performance bond. Instrumen ini dikembangkan di Amerika Serikat untuk mengendalikan kegiatan pertambangan. Setiap kegiatan penambangan permukaan diwajibkan untuk menyerahkan dana kinerja lingkungan sebagai penjamin bahwa pelaku kegiatan akan melaksanakan reklamasi terhadap galian tambang. Yang keenam itu ada retribusi pengguna. Retribusi pengguna adalah instrumen yang sudah dikenal, sederhana, dan sangat efektif. Instrumen ini telah digunakan di banyak aktivitas sehingga tidak terlampau sulit untuk dimanfaatkan di bidang pengelolaan lingkungan. Instrumen ini dapat digunakan untuk pengendalian pemanfaatan sumber daya alam seperti pertambangan, galian C, ikan, air, dan lain-lain. Yang ketujuh itu ada liability insurance. Instrumen ini digunakan untuk menjamin industri dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, kapal tanker diwajibkan
mempunyai polis asuransi untuk menutup biaya bila terjadi tumpahan minyak. Yang kedelapan ada retribusi emisi. Retribusi emisi adalah pungutan yang harus dibayar oleh suatu kegiatan atau industri atau rumah tangga untuk setiap unit limbah cair atau gas yang dikeluarkan ke media lingkungan. Jumlah dan kualitas emisi diukur dalam pungutan dikenakan berdasarkan ketetapan yang telah disusun. Tujuan dari instrumen ini adalah untuk mendorong pencemar untuk mengurangi ongkos yang harus ditanggung melalui pengurangan limbahnya. Instrumen ini telah digunakan secara luas di Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Hampir seluruhnya digunakan untuk limbah domestik dan digunakan untuk mengakumulasi dana untuk anggaran pengendalian pencemaran. Yang kesembilan ada Tradable Emission Permits. Singapura adalah negara yang telah memanfaatkan instrumen ini untuk mengendalikan peredaran kendaraan bermotor pribadi. Mereka yang ingin memiliki mobil diwajibkan memiliki lisensi. Cara yang digunakan oleh pemerintah Singapura adalah yang pertama, menetapkan jumlah mobil yang boleh beredar di Singapura. Dalam hal ini, ditetapkan pertumbuhan mobil adalah tidak lebih dari 3%. Mobil yang umurnya lebih dari 10 tahun harus dihapuskan atau bila tidak dikenakan pajak yang lebih tinggi. Yang kedua ada pemerintah mengeluarkan lisensi sesuai jumlah mobil yang diwajibkan membeli lisensi dengan harga yang rendah sebagai awal dari lisensi tersebut. Yang ketiga, pemerintah menetapkan institusi pelelangan lisensi. Lisensi dilelang 2 kali setiap tahun dan dimonitor agar tidak terjadi manipulasi. Yang keempat, nilai moneter lisensi ditentukan oleh supply dan demand dari perdagangan. Lisensi hanya dapat diperjualbelikan melalui sistem pelelangan yang resmi. Yang 10 ada progressive pricing. Cara ini digunakan untuk mendorong konsumen tidak menghamburkan penggunaan sumber daya alam, misalnya air dan atau tenaga. Semakin banyak penggunaannya, biaya yang harus dibayar konsumen meningkat secara progresif. Yang ada langkah dalam implementasi instrumen ekonomi. Untuk dapat memanfaatkan instrumen ekonomi diperlukan sebagai berikut. Yang pertama ada mengambil keputusan harus mempunyai pengertian yang jelas tentang kondisi ekonomi yang berlaku dan kemampuan memahami kecenderungan ekonomi masa depan. Yang kedua itu ada implementasi kegiatan insentif masyarakat, adanya otoritas legal. Maka penting bagi pengambil keputusan untuk memakai sistem hukum yang berlaku untuk menetapkan di mana dan bagaimana instrumen ekonomi dapat dimasukkan atau mengembangkan sistem baru yang mengakomodasi pemanfaatan instrumen ekonomi. Bila layak, kapasitas teknis, finansial, dan administratif yang diperlukan untuk implementasi instrumen ekonomi perlu dievaluasi. Setiap jenis instrumen mempunyai persyaratan khusus. Keberhasilan implementasi instrumen ekonomi terkait dengan pemenuhan persyaratan ini. Yang F itu ada masalah dalam mengaplikasikan instrumen dalam praktiknya. Perbedaan antara instrumen ekonomi dan kewenangan tidaklah tajam. Tidak selalu dapat ditentukan apakah suatu instrumen adalah ekonomi atau kewenangan. Pengelolaan lingkungan dapat dikembangkan dan dianggap sebagai instrumen ekonomi atau kewenangan upaya, sedangkan kinerjanya dapat sebaliknya. Hal ini dapat diilustrasikan dengan berbagai contoh di bawah ini. Yang pertama ada instrumen kewenangan atau regulation component moneter. Penetapan pollution discharge merupakan fungsi
dan aspek teknik dan moneter. Pada beberapa kasus terkadang mempunyai regulasi disertakan dengan pungutan atau charges yang tidak mempunyai maksud terhadap berdampak pada perilaku, tetapi pada kenyataannya secara drastis berdampak terhadap perilaku. Lebih jauh lagi, beberapa sistem substitusi biayanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, akan tetapi hanya berfungsi pada kasus kondisi ekonomi yang tidak kondusif atau kondisi ekonomi yang kurang sehat, sehingga karakter sukarelanya hanya sebagian saja. Yang kedua, tujuan penggunaan instrumen adalah melakukan peningkatan kualitas lingkungan. Akan tetapi, beberapa instrumen pengelolaan lingkungan secara operasional tidak diaplikasikan tanpa peningkatan kualitas lingkungan. Misalnya, transaksi no gain pada penjualan emisi. Dalam kasus ini, elemen fleksibilitas dan efisiensi dapat diterapkan. Kebijakan lingkungan dapat mengaplikasikan metode Letchford untuk mencapai baku mutu limbah tertentu atau tingkat buangan tertentu. Secara umum, metode ini adalah bagian dari instrumen ekonomi. Yang ketiga, ada tumpang tindih antara instrumen ekonomi dan instrumen kewenangan. Dapat terjadi apabila diciptakan sehingga mampu mengintervensi perilaku kelembagaan untuk mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan secara tidak langsung dalam hubungan dengan perilaku ekonomi. Pendekatan ini dipandang sebagai instrumen kewenangan dan bukan sebagai instrumen ekonomi. Sekian dari materi saya. Kemudian tentang studi kasus akan dijelaskan oleh Ayu Rahmawati. Kepada Ayu Rahmawati dipersilahkan. Baik, untuk studi kasus yang akan kami angkat dalam kesempatan kali ini adalah studi kasus yang berjudul Jurnal Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Lingkungan. Studi kasus wisata alam Waduk Gondang di Kabupaten Lampongan. A. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, pegunungan, pantai, daratan yang tidak dikelola dengan benar, yang dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu pendayagunaannya adalah dengan menciptakan daerah tersebut menjadi tempat sarana wisata Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Dapat dikembangkan dari segi pariwisatanya. Indonesia memiliki beraneka ragam jenis pariwisata alam, sosial maupun wisata, budaya yang tersebar di Sabang hingga Merauke, hingga pariwisata dapat dijadikan andalan utama sumber daya devisa. B. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menurut Imel Salim dalam Jaya 2004 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur berkelanjutannya berdasarkan 3 kriteria, yaitu 1. Pembangunan pemborosan, tidak pembangunan pemborosan sumber daya alam. 2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Ketiga, kegiatannya harus dapat meningkatkan usable recourse. C. Pengertian pariwisata. The World Tourism Organization mendefinisikan aktivitas wisata sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan keluar dari lingkungan asalnya untuk lebih dari 1 tahun berlibur, pedagang, atau urusan lainnya. E. Pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan pariwisata yang dapat memenuhi permintaan wisatawan dan masyarakat tuan rumah sambil melestarikan dan meningkatkan peluang untuk pengembangan di masa mendatang. F. Berwawasan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Tujuannya menjalin keutuhan lingkungan hidup dan juga keselamatan, kemampuan kesejahteraan dan mutu yang tidak hanya generasi muda masa kini, tapi juga generasi masa depan. G. Hasil dan pembahasan implementasi kriteria pembangunan berkelanjutan dalam perspektif lingkungan. Di wisata alam waduk.
Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. 1. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau definition of natural resource dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Terdapat dua aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek pembangunan dan aspek lingkungan. Dapat dilihat dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya, namun ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. 2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam. Ketiga, kegiatannya harus dapat meningkatkan replaceable resource. Khas strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam perspektif lingkungan wisata alam. Wisata alam mode gondang ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata. Sesuai dengan kondisi di wawasan wisata alam, produk undang yang merupakan kombinasi daerah darat dan perairan dapat dikembangkan berbagai potensi ke wisata-wisata yang dapat dikembangkan. Pada wisata waduk gondang adalah perikanan, budaya, dan edukasi. Kesimpulan, berdasarkan pada hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa wisata alam waduk gondang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut diantaranya perikanan, budaya, dan edukasi. Sedangkan implementasi kriteria pembangunan berkelanjutan dalam perspektif lingkungan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak adanya pemborosan, pembangunan sumber daya alam atau definition of natural resource, tidak ada polusi dan dampak lingkungan dan kegiatannya. Dapat meningkatkan usable resource, namun terdapat faktor penghambat dalam proses pembangunan pariwisata tersebut, yaitu belum adanya kerjasama dari pengelola wisata dengan pihak swasta, dan pengembangan pariwisata yang lebih pasif, serta kurangnya anggaran dana sebagai sektor pariwisata, sehingga diperlakukan strategi dalam hubungan tersebut, yaitu berupa peran dari pemerintah, perang dunia bisnis, atau swasta dan masyarakat. Studi kasus yang dapat saya sampaikan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayu Rahmawati, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dan penjelasan mengenai studi kasus dari kelompok pertama. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.